우승을 또 기대하고 있었기 때문에 그런 압박감은 있었지만 그래도 베트남 국민들의 응원 덕분에 또 축구협회의 또 지원 덕분에 우리 선수들과 Meski punya jutaan fans fanatik di Indonesia, kenapa Manchester United malah memilih Malaysia untuk tur Asia mereka? Bakal melakoni tur ke Asia akhir musim ini, salah satu negara yang menjadi tujuan adalah Malaysia. MU akan menghadapi ASEAN All-Stars di Kuala Lumpur pada 28 Mei. Lalu menghadapi pasukan skuad Louis Chilam di Hong Kong pada 30 Mei mendatang. Sejumlah klub besar Eropa sempat menyambangi Indonesia sejak 2012 silam. Dari mulai Inter Milan, Liverpool, Chelsea, Arsenal, hingga AS Roma. Lalu, kenapa MU tak kunjung datang? Sebuah tragedi bom pada 2009 silam bisa menjadi jawabannya. Kejadian tersebut menewaskan 9 orang dan melukai lebih dari 50 orang lainnya, baik warga Indonesia maupun warga asing. Bom tersebut meledak hanya sehari sebelum kedatangan Setan Merah ke Indonesia. Akibat tragedi tersebut, Manchester United tak pernah lagi memasukkan Indonesia dalam tur pramusim hingga kini. Tragedi ini mengancam keselamatan tim dan membuat Sir Alex Ferguson, manajer MU saat itu, memutuskan untuk membatalkan kunjungan mereka demi melindungi pemain-pemainnya. Padahal kalau Setan Merah tersebut ke Indonesia dipastikan bakal selalu ramai. Karena sepak bola di Indonesia sendiri bukan sekedar olahraga, tapi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat. Selain itu, sepak bola menyuguhkan drama yang tiada duanya. Pertandingan yang bisa berubah dalam hitungan detik, gol-gol spektakuler atau kejutan dari tim underdog selalu membuat penonton terkesima. Ini yang menjadikan sepak bola sebagai tontonan penuh emosi dari fans setia hingga mereka yang baru pertama kali menonton. Dan tentu saja, faktor sejarah juga ikut memperkuat kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Sejak masa kolonial, olahraga ini sudah melekat di hati masyarakat, diperkuat dengan keberhasilan tim nasional dan klub-klub lokal. Padahal, kalau di Indonesia, dipastikan stadion selalu penuh dan antusiasme para fans tak pernah surut. Sepak bola benar-benar olahraga yang menghubungkan semua lapisan masyarakat, menciptakan kebanggaan dan menjadi pelarian dari keseharian yang penuh tantangan. Namun, di tengah semangat besar itu, media Vietnam justru menyindir Indonesia yang dianggap tak serius mendukung tim ASEAN All-Stars. Keputusan timnas Indonesia yang hanya mengirimkan 2 pemainnya ke tim ASEAN All-Stars menuai sorotan tajam, terutama dari media Vietnam. Media olahraga ternama The Tao 247 menyebut langkah tersebut sebagai bentuk ketidakseriusan Indonesia dalam mendukung proyek kerjasama regional di bawah arahan pelatih Korea Selatan, Kim Sang-sik. Media Vietnam itu menilai dengan potensi besar yang dimiliki skuad Garuda hanya mengirimkan 2 pemain sekelas Kapten Muda Asnawi Mangku Alam dan bek tangguh Muhammad Ferrari yang terkesan setengah hati. Padahal ASEAN All-Stars dibentuk sebagai simbol solidaritas dan kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Pelatih Kim Sang-sik yang pernah membesut Jeonbuk Hyundai Motors di K-League digandeng sebagai arsitek tim ASEAN All-Stars dalam laga spesial kontra klub elit Korea Selatan. Kehadiran pemain-pemain top dari tiap negara ASEAN menjadi hal krusial dalam membuktikan bahwa Asia Tenggara memiliki kualitas kompetitif di mata Asia. Publik pun bertanya-tanya, apakah ini murni keputusan teknis atau justru cerminan minimnya komitmen Federasi Indonesia? Apalagi, bintang-bintang seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, hingga Rafael Strijk tidak terlihat dalam daftar awal yang mencuat. Meski begitu, belum tertutup kemungkinan adanya perubahan daftar pemain. PSSI digedor-gedor untuk segera buka suara dan memberikan kejelasan mengenai alasan dibalik penghematan pemain ini. Ironisnya, di tengah minimnya dukungan dari Indonesia, tim ASEAN All-Stars justru harus memanggil 3 pemain naturalisasi untuk menghadapi Manchester United. Klub raksasa Liga Inggris itu dipastikan akan menyapa kembali jutaan penggemarnya di Asia Tenggara dengan melakoni laga uji coba melawan tim gabungan ASEAN All-Stars di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia pada 28 Mei 2025 mendatang. Ada kabar terbaru menjelang pertandingan ASEAN All-Stars kontra MU,
yakni pelatih Kim Sang-sik bakal punya 3 pemain berstatus naturalisasi di skuadnya nanti. Daftar pemain tim ASEAN All-Stars terdiri dari pemain-pemain terbaik yang dipilih dari seluruh 12 asosiasi anggota Federasi Asia Tenggara atau AFF. Hingga saat ini, total pemain yang terpilih sebanyak 17 pemain. Dari 17 pemain tersebut, pelatih Kim Sang-sik saat ini memiliki 3 pemain naturalisasi, yakni Kan Mo dan Andres Nieto yang berasal dari Kamboja, dan Sergio Aguero dari Malaysia. Yang makin bikin panas, pelatih timnas Indonesia Sinteyong bahkan tak dipilih AFF untuk memimpin tim ini, dengan alasan karena ia terlalu sering mengandalkan pemain naturalisasi. Sebuah tamparan balik karena kini justru pemain naturalisasi jadi tumpuan utama ASEAN All-Stars. ASEAN Football Federation atau AFF memberi penjelasan mengapa bukan mantan pelatih timnas Indonesia Sinteyong yang dipercaya menjadi pelatih tim ASEAN All-Stars. Namun tetap pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik dalam pertandingan melawan Manchester United. Alasan pemilihan Kim Sang-sik karena pelatih tersebut berhasil membawa Vietnam meraih kemenangan tanpa terkalahkan ketika merebut gelar juara di Piala AFF 2024. Meski tidak ada penjelasan lanjut mengapa Opasin tidak memimpin ASEAN All-Stars, tapi muncul kabar ada 2 alasan pelatih Korsel itu tidak dipilih. Pertama, ia bukan berasal dari negara Asia Tenggara. Kedua, karena sangat tergantung dengan pemain naturalisasi saat menjadi pelatih. Di tengah pernyataan tersebut, Kim Sang-sik memilih meledek Indonesia. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik memberikan sinyal panas kepada pasukan timnas Indonesia. Dalam sebuah pernyataan kepada media lokal, Kim dengan percaya diri menyebut bahwa skuad Golden Star Warriors masih berada di level yang lebih tinggi dibandingkan skuad Garuda yang kini dipenuhi pemain naturalisasi. Keyakinan Kim Sang-sik itu disampaikan menjelang agenda ASEAN All-Stars melawan MU dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang kemungkinan besar mempertemukan kembali 2 rival abadi Asia Tenggara tersebut. Pernyataan tersebut langsung menyedot perhatian publik, terutama di Indonesia. Banyak pendukung skuad Garuda yang menganggap pernyataan tersebut sebagai sindiran. Rivalitas panjang antara Vietnam dan Indonesia memang sudah berlangsung lama, baik di level senior maupun kelompok umur. Ya, beberapa tahun terakhir Vietnam unggul secara prestasi, terutama setelah meraih gelar Piala AFF 2024 dan tampil konsisten di kualifikasi Piala Dunia. Namun, Indonesia tak tinggal diam. Dengan regenerasi pemain muda dan deretan pemain naturalisasi seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangun, Tom Hai, hingga Ole Romani, kekuatan skuad Garuda kini tak bisa lagi dipandang sebelah mata.